Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita sudah ada di hari yang baru, 26 Januari tahun 2021. Sebelum kita dengarkan pekabaran kita di pagi hari ini yang adalah berkat Allah bagi kita, sebelumnya itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan dengarkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan hidup kami sepanjang hari ini. Allah berkati, biarlah pekabaran firman Tuhan jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita untuk hari ini dengan judul Ia memberikan buah roh. Ia memberikan buah roh. Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya buahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Akankah kita anggap bahwa kita sanggup untuk membentuk hidup kita dan tabiat kita untuk memasuki pintu gerbang kemuliaan itu? Kita tidak dapat berbuat itu. Kita bergantung setiap saat pada roh Allah yang bekerja atas kita dan anak-anak kita. Sekiranya para orang tua mau melihat keadaan yang berbeda dalam segala hal di keluarganya, biarlah mereka menyerahkan dirinya semata-mata kepada Allah. Maka Tuhan akan mengadakan jalan dan cara-cara oleh mana suatu perubahan boleh terjadi dalam rumah tangga mereka. Penebusmu yang berbelas kasihan sedang mengamat-amati engkau dengan kasih dan simpati, bersedia hendak mendengar segala doamu dan memberikan kepadamu bantuan yang engkau perlukan dalam pekerjaan hidupmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, iman dan kemurahan hati adalah dasar dari tabiat Kristen. Segala anugerah yang indah ini ialah buah roh. Itu adalah mahkota dan perisai orang Kristen. Tidak ada yang dapat memberikan kepuasan dan kesenangan hati yang lebih sempurna. Selama engkau menerima roh Kristus, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Anugerah-anugerah roh akan matang dalam tabiatmu. Imanmu akan meningkat, keyakinan hatimu akan bertambah dalam. Kasihmu akan dijadikan sempurna. Makin lama engkau akan semakin memantulkan keserupaan dengan Kristus di dalam segala sesuatu yang suci, mulia, dan elok. Buah ini tidak akan pernah binasa, melainkan akan menghasilkan sejenisnya suatu penuaian kepada hidup yang kekal. Bila mana buahnya matang, lalu segera disuruhnya orang membawa sabit, sebab sudah tiba musim menuai. Kristus sedang menunggu-nunggu dengan penuh kerinduan bagi manifestasi dirinya dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus kelak dihasilkan dengan sempurna dalam umatnya, maka ia akan datang untuk menyatakan mereka sebagai miliknya. Saudaraku, Yesus akan memberikan kepada kita buah-buah daripada roh yang bekerja di hati kita. Dan prinsipnya adalah kecuali kita mengizinkan, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah dan mengizinkan roh kudus itu tinggal di hati kita, maka secara otomatis maka dari kehidupan kita akan ada buah yang ditampilkan. Dan kita sudah pelajari di waktu-waktu yang lalu bahwa buah yang akan tampil itu adalah tabiat Kristus melalui tabiat kita. Jadi intinya adalah kita harus menyerahkan hidup kita selalu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga tabiat Kristus akan dipantulkan dalam kehidupan kita. Ini adalah tantangan. Ini sulit untuk kita lakukan kecuali kita berserah hidup pada Tuhan, maka ini akan menjadi mudah di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini, dan mari kita menjadi anak-anak Tuhan, putra dan putri Allah yang setia kepada Tuhan. Mari kita akhiri dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah dapat
menjadi berkat dalam hidup kami. Kami dapat menjadi putra dan putri Allah yang setia. Kami dapat memantulkan tabiat Kristus dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami, berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Biarlah selalu ada dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa dalam renungan kita besok. Shalom.